Haleluya, 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 haleluya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudari. Jumpa lagi dengan Patris Allegro Veritas Liberabit-Vos. Kita akan membahas tentang infalibilitas. Infalibilitas Gereja Katolik terus-menerus diserang oleh saudara Protestan. Jika Tuhan mengizinkan kita, saya akan mencoba untuk menunjukkan bahwa sikap Protestan adalah keliru. Dan bahwa Protestantisme percaya pada infalibilitas gereja dan sama sekali tidak mengetahuinya atau mungkin sengaja menolaknya. Diketahui bahwa orang-orang Protestan percaya pada infalibilitas kitab suci, yaitu bahwa mereka percaya bahwa di dalam Alkitab hanya ada kebenaran dan bahwa tidak ada penipuan, kepalsuan yang dapat ditemukan di dalam kitab suci. Bagaimana mungkin untuk percaya pada infalibilitas kitab suci dan falibilitas gereja pada saat yang sama? Infalibilitas Alkitab dan falibilitas gereja adalah konsep yang inkompatibel, tidak sesuai. Karena yang pertama, keduanya adalah karya rahmat yang diberikan kepada manusia oleh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus mengilhami dan mengungkapkan, mewahyukan kepada para penulis suci, dan Yesus Kristus mendirikan gereja dan meninggalkannya di bawah pengawasan para rasulnya. Karena itu, buah dari karya ilahi yang sama. Keduanya adalah hasil dari karya ilahi yang sama. Yang kedua, gereja menulis semua kitab perjanjian baru. Jika gereja dapat gagal ketika mengajarkan hal-hal iman dan moral, gereja mungkin telah mengajarkan sesuatu yang salah dalam buku-buku yang telah ditulisnya, yaitu kitab suci. Ini berarti meragukan kebenaran doktrin dari seluruh perjanjian baru. Dan yang ketiga, gereja pada tahun 393 selama konsili ekumenis Hippo mulai membedakan katalog suci, yaitu untuk mendefinisikan daftar kitab yang harus dianggap diilhami oleh Tuhan, oleh semua orang Kristen di bumi ini. Jika gereja dapat gagal ketika mengajarkan tentang iman dan moral, gereja mungkin telah mendefinisikan katalog Alkitab secara salah. Dan ini berarti bahwa kita mungkin percaya pada buku-buku yang tidak memiliki kebenaran. Tidak memiliki kebenaran doktrinal, dan bahwa buku-buku yang lain yang memiliki kebenaran diabaikan. Yang berarti menghilangkan kredibilitas seluruh Alkitab. Karena itu, kitab suci tidak dapat dianggap bisa diandalkan jika telah dilegitimasi oleh otoritas yang meragukan. Hanya otoritas yang sesuai, yang melampaui kecurigaan, yang bisa memberikan legitimasi pada sesuatu. Jika sampai hari ini Alkitab dianggap dapat diandalkan, dapat dihormati, jika Alkitab memiliki penghargaan dan penghormatan dari banyak orang di seluruh muka bumi ini justru karena fakta bahwa Alkitab telah dilegitimasi oleh gereja. Protestantisme kemudian sekali lagi jatuh ke dalam kontradiksi dalam mempertahankan oposisi terhadap infalibilitas gereja. Sikap ini tidak berpikir, tidak dewasa, dan sama sekali tidak memiliki argumen. Nah, saudara, soal karunia infalibilitas yang ditolak oleh saudara terpisah Protestan, ketika Anda mengatakan bahwa Alkitab itu infalibel,
sebenarnya Anda sedang mengakui bahwa Tuhan memberikan karunia infalibilitas pada orang-orang tertentu, sehingga mereka bisa mengajar melalui tulisan yang kemudian disebut kitab suci itu tanpa salah. Got it?